الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Khairuddin a'azakumullah. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Bustanul Arifin karya Imam Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca riwayat hadis yang ke-6 disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala terkait dengan keislaman atau kebaikan Islam seorang hamba. Ditentukan dengan bagaimanakah dia mengatur agenda dan kesibukannya, mengatur waktunya. Apabila seorang hamba itu menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat, tanda keislamannya baik, tanda keislamannya lurus. Tapi bila sebaliknya, dia lebih menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan memadaratkan dirinya, memadaratkan agamanya, memadaratkan dunianya, maka menunjukkan kurangnya agamanya, kurangnya akalnya. Kita masuk pada riwayat berikutnya yang ketujuh dari riwayat-riwayat yang menjadi pondasi dan sandaran Islam. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah as-sabi' yang ketujuh. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi muttafaqun alaih.
Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Disepakati akan kesahihannya. Hadis ini disebutkan oleh penulis rahimahullah dalam kitab ini karena hadis ini merupakan di antara pondasi terkait dengan kecintaan hamba terhadap sesamanya. Al-hubbu wal iman. Terkait dengan kecintaan dan keimanan. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah kaidah dalam muamalah. Kaidah dalam interaksi, kaidah dalam pergaulan antar sesama, antar hamba. Di mana hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya pondasi pada muamalah kita, pada pergaulan kita terletak pada dua hal. Yang pertama adalah keimanan dan yang kedua adalah kecintaan. Dan satu sama lain saling berkaitan. Keimanan akan menumbuhkan kecintaan yang sahih dan kecintaan yang benar ketika dibangun di atas keimanan yang sahih. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah satu di antara kalian. Yakni tidak sempurna keimanannya, kurang keimanannya, hatta yuhibba li akhihi, hingga dia mencintai, menginginkan untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia mencintainya untuk dirinya. Pada riwayat yang lain disebutkan minal khairi, berupa kebaikan. Jadi tolak ukur dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya, yakni fil khairat wal hasanat, pada kebaikan, pada kebajikan, bukan pada setiap hal. Karena yang namanya mukmin mutafawid, hamba yang beriman itu bertingkat tergantung keimanannya. Semakin kuat keimanannya, maka kebaikan pada dirinya pun juga semakin banyak. Tapi ketika keimanannya berkurang, kebaikannya pun juga berkurang. Kalau hadis ini dikembalikan kepada selera masing-masing hamba, otomatis akan terjadi kekacauan pada maknanya. Bukan itu yang dimaksud. Hamba yang beriman ada sisi kemaksiatan pada dirinya. Hamba yang beriman ada sisi khilaf pada dirinya. Kalau seandainya hadis ini dikembalikan kepada pribadi masing-masing, khawatir disalahpahami atau bahkan dipakai untuk hal-hal yang tidak seharusnya. Oh, saya menginginkan teman saya ini ya sama kayak saya dalam hal apa? Kejelekan. Saya ini ya suka mencuri. Maka saya ingin teman saya juga dapat penghasilan yang sama kayak saya, tak ajak mencuri. Ya, kan kita disuruh untuk mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai untuk diri sendiri. Saya suka dengan pekerjaan ini. Kenapa? Karena resikonya ya ada, cuma minim lah, kata kita profesional ya. Dan kita targetnya pun juga gak kaleng-kaleng. Sekali kita aksi, ya lumayan lah bisa beli villa ya. Nah teman saya ini miskin, dia gelandangan dia. Jadi saya ajak dia, saya rekrut dia jadi tim saya. Dan saya suka ya. Siapa tahu dengan itu saya ditulis menjadi hamba-hamba yang beriman. Enggak bisa. Yang dimaksud adalah minal khair, pada urusan kebaikan. Apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal hadisnya sudah mengingatkan. Hadis ini dikaitkan dengan kesempurnaan iman. Adapun kalau orang itu beriman tapi bermaksiat, berarti imannya kurang. Sementara hadis ini menghasut kita untuk menyempurnakan keimanan kita terkait dalam bab muamalah, terkait dalam bab interaksi pergaulan dan pertemanan. Kita cinta dengan saudara kita tidak masalah. Kita mencintai saudara kita sesuatu yang dianjurkan, tapi ingat, kecintaan itu harus dibangun di atas keimanan. Maka ketika engkau mencintai untuk saudaramu, cintailah dia di atas kebaikan. Ajak dia kepada kebaikan sebagaimana engkau juga cinta ketika engkau berada di atas kebaikan. Karena sesungguhnya kebaikan itu maftur.
Kebaikan itu cocok dengan fitrah kita, cocok dengan akal sehat kita, dan kebaikan itu mendatangkan ketenangan. Kebaikan itu mendatangkan kedamaian. Beda dengan dosa, beda dengan kejelekan, beda dengan kemaksiatan. Dosa, kejelekan, kemaksiatan, mau orang itu senang sama kemaksiatan tadi, gandrungi kemaksiatan tadi itu sesungguhnya menyeret kepada kesedihan, menyeret kepada bencana. Gak ada ceritanya perkara maksiat itu baik. Kalau sudah maksiat pasti jelek, pasti mafsadah. Bahkan para ulama kita menyebutkan satu kaidah baku. Sebagian ulama kita mengatakan kaidah ini menjadi pondasi semua pilar-pilar Islam, yaitu kaidah terkait dengan maslahat dan mafsadah, kebaikan dan kejelekan. Mereka mengatakan ketika Allah memberikan perintah, pasti perintahnya itu baik. Gak ada perintah Allah itu yang jelek. Gak ada perintah Allah itu yang berbahaya, yang memberikan bahaya kepada hamba. Itu tidak ada. Pasti baik. Hanya saja kebaikannya ada yang murni 100%, ada yang mendominasi. Persentasenya lebih dominan. Larangan, ketika Allah melarang sesuatu, itu pasti jelek. Padahal larangan tadi pasti ada kejelekannya. Kejelekan yang murni 100% atau kejelekan yang dominan. Ya, ini ada kebaikan tapi kalah dengan kejelekan yang ada pada perbuatan tersebut. Ini kaidah. Kebaikan dan kejelekan, perintah dan larangan. Nah, kaidah ini menjadi dasar kita, ya. Kalau kita ingin untuk menyempurnakan keimanan kita, maka hendaknya kita bermuamalah dengan saudara kita di atas kebaikan. Maka hadis ini dikembalikan kepada norma-norma keimanan, bukan dikembalikan kepada masing-masing hamba. Standarnya adalah standar keimanan, bukan standar pribadi. Bukan standarnya itu hawa nafsu, bukan standarnya itu kepentingan dan tendensi pribadi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah seorang di antara kalian tidak akan sempurna keimanannya hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dari hadis ini juga mengisyaratkan kepada kita hendaknya seorang hamba itu ketika mencintai saudaranya, dia mencintainya murni karena keimanan, bukan karena jabatan, bukan karena penampilan, atau yang selain itu dari hal-hal yang bersifat duniawiyah. Tetapi murni ketika kita mencintai hamba tadi, itu karena keimanan. Dia saudara kita seiman. Dia adalah orang yang mukmin. Ditambah lagi kalau dia seorang salafi ahli sunnah wal jamaah. Kita mencintainya karena itu. Urusan nanti apakah kita cocok dari sisi kepribadian, itu yang kesekian. Entah nanti kita nggak cocok urusan frekuensinya, itu yang kesekian. Tapi dasar kita mencintai dia, dasar kita menjadikan dia sebagai teman kita karena keimanan. Dan perlu diingat, standar muamalah itu pada bab ini, keimanan, kebaikan, bukan pada selera. Karena sering kita jumpai orang itu berteman dengan orang lain karena tendensi kecocokan. Tendensi karena satu frekuensi. Aku cocok sama orang ini. Kenapa? Senang majelis. Saya orang yang senang majelis, dia senang majelis, cocok. Kalau sama si fulan tadi, saya nggak begitu. Bahkan mungkin terkesan dia agak menghindar sama si fulan tadi. Kenapa? Merasa nggak cocok, merasa ada beberapa hal yang kurang pas dari hal-hal pribadinya. Kita berteman, itu standarnya bukan pribadi kita. Standarnya itu bukan selera kita, tapi standarnya adalah keimanan, kebaikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegur kita, mengingatkan kita, kalau kita memiliki dua teman, satunya baik, satunya jelek. Tapi secara frekuensi kita lebih cocok sama yang jelek daripada yang baik, maka hendaknya kau tinggalkan yang jelek, pilih yang baik. Tuh, saya nggak cocok, nggak satu frekuensi, nggak satu tipe kita ini, Gimana saya mau berteman sama dia? Lawang frekuensinya aja nggak nyambung, kayak radio bulat ini, Kita katakan
bertemanlah dengan dia. Sahib akhakal khair. Bertemanlah dengan temanmu yang baik, yang jelek tinggalkan karena bisa memberikan pengaruh yang jelek. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir." Syuf, "Wasbir nafsak ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha." Sabar bersama dengan hamba-hamba Allah yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah siang dan malam mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kalimat wasbir, sabar, ya, sabar. Kenapa? Karena berat, ya, karena berat. Berteman dengan orang-orang saleh itu berat. Berteman dengan orang-orang baik itu berat. Kenapa? Karena sesungguhnya jiwa seorang hamba itu mengajak kepada kebalikannya, mengajak kepada nafsu, mengajak kepada kejelekan. Wa inna nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu kita itu selalu mengajak, menyeret, ya, kepada perkara yang jelek. Berteman dengan orang-orang yang baik itu apa? Sesuatu yang berat. Karena kita secara tidak langsung ketika kita berteman, ya, mau tidak mau kita akan menyesuaikan diri dengan teman kita tadi. Dan itu sesuatu yang lumrah dalam dunia pergaulan, pertemanan, muamalah, interaksi, komunikasi. Hal semacam ini pasti terjadi. Ketika terjalin sebuah komunikasi, ketika terjalin sebuah pertemanan, ketika terjalin sebuah muamalah, sedikit banyak pasti ada pengaruh, mewarnai atau diwarnai, mempengaruhi atau dipengaruhi. Itu sesuatu yang pasti ada dalam komunikasi, sesuatu yang ada pada muamalah, ya. Kita diminta untuk berteman dengan orang-orang yang baik, itu berat. Apalagi mungkin kita memiliki latar belakang yang sebelumnya sudah terbiasa dengan circle yang negatif, dengan circle yang toksik, dengan circle yang tidak baik. Kita dulunya mungkin teman-teman kita itu orang-orang yang gak baik agamanya, gak baik akhlaknya. Cuma kita cocok sama mereka mungkin karena asyik, mungkin karena wah, heboh, wa ila akhirih, senang dengan hal-hal semacam itu. Tiba-tiba kita diberi oleh Allah Ta'ala hidayah. Tiba-tiba Allah Ta'ala memilih kita untuk meniti jalan yang lurus. Kita mengikuti jalan tersebut. Ternyata secara otomatis circle-nya tadi berubah. Circle-nya tadi apa? Berubah. Mulai muncul, ya, ketidakcocokan dengan temannya yang sebelumnya, tapi masih ada kenyamanan. Nah, di sini kita diperintah untuk bergaul dengan orang-orang yang baik. Tujuannya apa? Supaya menjaga keistiqomahan kita, menjaga kebaikan pada diri kita. Dan itu berat. Dan itu berat. Untuk bisa menyesuaikan dengan orang-orang yang baik itu berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasbir nafsa. Sabar, sabar. Apalagi Allah melanjutkan wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan sekali-kali kamu palingkan kedua matamu untuk melirik kepada gemerlapnya dunia. Wala tuti' man awfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan jangan sampai engkau terjebak mengikuti ucapan orang-orang yang lalai dari mengingat kami, yang mengikuti hawa nafsunya, yang urusannya hancur binasa. Ya, otomatis akan ada apa? Bisikan, akan ada cobaan, akan ada rintangan. Ketika kita berada dalam lingkungan yang positif, pasti akan ada badai. Ketika kita berada di lingkungan yang baik, bersama dengan orang-orang yang saleh, bersama orang-orang yang mukmin, muttaqin, mutiin, ya, pasti akan ada rintangan di sana. Bisikan-bisikan, ya, orang-orang yang tidak suka, yang ingin memalingkan kita, atau teman-teman lama yang ingin menarik kita kepada dunia yang lama. Wah, kata. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak sempurna imannya sampai kalian senang untuk saudara kalian seperti kalian senang untuk diri kalian berupa kebaikan. Jadi pertemanan di atas keimanan dan pertemanan di atas kebaikan. Ini hadis yang ketujuh. Kemudian qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ats-tsamin, hadis yang ke-8. An Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, wahai segenap umat manusia, innallaha ta'ala tayyibun." Sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik. La yaqbalu illa tayyiban, dan Allah tidak akan menerima kecuali kebaikan. Wa innallaha ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin, dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hamba yang beriman dengan perintah yang sama untuk para utusan-utusannya. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51, Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'amalu salihah. Wahai segenap utusan-utusanku, makanlah dari yang halal, dari yang baik, dan beramallah kebaikan. Wa qala ta'ala, Allah juga mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 172, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai hamba-hamba yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kalian. Tsumma dzakara ar-rajul. Setelah itu Rasul menceritakan ada seseorang yutilus safar, melakukan safar perjalanan yang sangat jauh. Asy'ath aghbar, rambutnya acak-acakan, berdebu baju dan badannya. Karena safarnya lama, hidupnya di jalan, tujuannya jauh. Ya muddu yadahu ila sama. Saat itu dia mengangkat kedua tangannya ke arah langit, berdoa kepada Allah. Ya Rabb, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Doa dia, minta kepada Allah dalam keadaan dia sedang safar. Wa mat'amuhu haram, tapi sayang, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia kesehariannya dengan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Terus gimana dia bisa dikabulkan doanya? Rawahu Muslim fi sahihih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadirin khonafidina azakumullah, memerintahkan kita untuk memperhatikan mata pencaharian dan memperhatikan makanan kita. Yang menjadi pekerjaan kita, Allah Ta'ala dan Rasulnya meminta kita untuk memperhatikannya. Apa pekerjaanmu, bagaimana penghasilan darinya, dan apa yang engkau makan, dan apa yang engkau berikan kepada keluargamu untuk dimakan. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha ta'ala tayyibun, Allah itu baik, zat yang maha baik. La yakbal illa tayyiban, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Tayyibun fi dzatih, wa tayyibun fi sifatih, wa tayyibun fi maksabih. Baik di sini dari segala sisinya, baik pada zatnya, memang zatnya ini halal. Baik pada sifatnya, sifatnya memang baik, dan baik pada cara dia mendapatkannya. Jadi semua hal harus diperhatikan. Allah itu baik dan mencintai kebaikan dan tidak menerima dari hambanya kecuali yang baik. Menunjukkan ketika kita hendak memberikan persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal kebaikan kita, hendaknya kita memberikan yang terbaik. Yang terbaik. Sholat, maka sholatlah dengan cara yang terbaik. Jangan asal-asalan. Kalau asal-asalan, khawatir tidak diterima. Kenapa? Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sementara sholatnya enggak tayyib. Puasa, maka berahkan yang terbaik pada puasa tadi. Penuhi syarat-syaratnya, perhatikan ketentuan-ketentuannya, hindari pembatal-pembatalnya, sempurnakan dengan sunnah-sunnahnya. Maka Allah Ta'ala akan menerima. Tapi kalau puasanya asal-asalan, tidak memperhatikan batasan-batasannya, tidak memperhatikan rukun dan ketentuannya, malah banyak dibuat ternodai dengan pelanggaran dan kemaksiatan yang dia lakukan, bisa jadi puasanya tidak diterima.
Kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sedekah, kita mau sedekah. Ketika kita bersedekah, jangan melihat orang yang kita kasih, tapi lihat kita memberinya ini dalam hal apa, niatnya apa. Ini ibadah. Sesungguhnya ketika engkau membantu orang lain, itu adalah engkau sedang mempersembahkan ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, ketika engkau sedekah, berikan yang terbaik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan ya bahwasanya hamba yang dia itu sedekah ya dengan harta yang paling dia cintai, itu menunjukkan bukti akan kekuatan imannya. Was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Bukti atas apa? Bukti atas kekuatan imannya. Bukti atas kebaikan Islamnya. Dan ketika engkau bersedekah, berilah yang terbaik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Dan juga melihat apa yang kita hasilkan dari apa yang kita konsumsi setiap hari, rezeki yang kita upayakan setiap harinya, pekerjaan yang kita upayakan setiap harinya juga diperhatikan. Kenapa? Karena Allah itu baik dan tidak menerima kecuali kebaikan. Dan ingat, niat yang baik tidak akan bisa merubah kejelekan. Mau niatnya ibadah, mau niatnya baik, tapi kalau pekerjaan yang gak halal, tetap gak halal. Tetap gak halal. Kan saya niatnya untuk ma'isyah keluarga saya niatnya kan untuk menunaikan kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Saya niatnya kan untuk menghidupi anak dan istri saya. Kan baik. Tapi pekerjaannya riba. Pekerjaannya memakan hak orang lain. Pekerjaannya penuh dengan kezaliman. Pekerjaannya penuh dengan penipuan. Jangan. Niatmu tidak akan merubah pekerjaanmu. Tidak akan merubah kejelekan pada pekerjaanmu. Tinggalkan cari yang halal. Tinggalkan cari yang baik. Dan jangan termakan ya dengan asumsi-asumsi atau ya mindset negatif yang tersebar. Jangankan yang halal, sing haram angel. Jangankan yang halal, sing haram angel. Yakni susah nyari pekerjaan, Mas. Susah nyari mata pencaharian zaman sekarang, ya. Kita ini mau kerja lontang-lantung enggak? Jarang orang yang mau melirik. Kita sudah bawa proposal ke sana kemari, enggak ada yang mau nerima. Susah kita cari pekerjaan itu, ya. Kalau kita membatasinya dengan yang thayyib, dengan yang halal, enggak makan kita. Ini mindset. Permainan apa? Permainan mindset. Permainan mindset. Bukan secara realita, tapi secara apa? Keimanan, secara keyakinan. Kalau pikirannya itu sudah dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, ya sudah, dia akan mendapatkan yang negatif pula. Malah dipersusah. Kalau keyakinannya enggak kuat, ya sudah, dibikin setengah-setengah nantinya. Kalau dia ketergantungannya kepada Allah itu kurang, ya sudah, dibikin nyedat sama Allah Subhanahu wa taala. Katanya Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni 'abdi bi. Saya tergantung keyakinan hamba saya. Gimana dia meyakini diri saya? Kalau dia yakin 100%, tak kasih 100%. Kalau dia yakin sama yang separuh-separuh, ya sudah separuh-separuh juga saya kasih ke dia. Tergantung bagaimana kita. Cari yang baik, cari yang halal. Karena Allah Ta'ala itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan ini umum, mencakup semua persembahan kita. Baik itu dalam bab ibadah atau dalam bab akad. Wa inna Allah Ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan hamba yang beriman sama seperti perintah untuk para utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua perintah di dalam Al-Quran yang ditujukan kepada para rasul, itu perintah juga ditujukan kepada umat-umat mereka. Ini kaidah. Kalau ada ayatnya itu memanggil rasul, maka ayat tadi hukum asalnya juga berlaku untuk umatnya. Lalu kenapa yang dipanggil rasul? Untuk menegaskan kepada umatnya. Rasulmu saja diperintah, apalagi umatnya. Rasulnya saja diminta untuk baik, apalagi umatnya. Di sini boleh membawakan dua ayat untuk menunjukkan bahwasanya perintah untuk para rasul itu juga sama perintah kepada umatnya. Yang pertama, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malus salihah.
Wahai para utusan-utusanku, makan dari yang baik dan beramallah kebaikan. Di sini menunjukkan anjuran untuk memakan yang halal dan mencari mata pencaharian yang halal. Bahkan para pendahulu kita dari para nabi dan rasul, mereka tidak sungkan meskipun harus mengembalakan kambing. Yang penting apa? Halal. Dan para nabi itu semuanya apa? Kerja. Mereka berupaya untuk bisa membiayai hidupnya sendiri dan orang-orang yang mereka tanggung. Bahkan dikatakan kasbul halal min amaliyash al-abtal, cari yang halal itu termasuk tindakannya para pahlawan, orang-orang yang sejati, orang-orang yang pejuang itu ketika dia memperjuangkan yang halal. Para nabi kita sudah mencontohkan akan hal itu. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Daud. Kenapa? Di antara keistimewaan beliau, ya'mal min kasbi yadihi. Beliau itu kerja, kemudian makan dari hasil kerjanya. Bukan berarti para nabi yang lain tidak. Semuanya sama. Tapi Nabi Daud memiliki keistimewaan yang lebih. Beliau kerja, beliau nabi, beliau dakwah. Tapi beliau juga apa? Kerja. Dan beliau makan dari hasil keringatnya sendiri. Kerja yang halal dan makan dari yang halal. Dan keberkahan ada pada yang halal. Ketika kita mencari pekerjaan yang halal, jangan lihat nominal, cari keberkahan. Karena urusan kita itu menyambung hidup, supaya hidup kita itu berkah, supaya hidup kita dipenuhi dengan kebaikan. Satu suap nasi yang kita makan dan itu halal, berkah. Di antara tanda berkahnya apa? Dibikin bukan cuma perut kita yang kenyang, tapi hati kita yang bersyukur. Kalau sekedar perut kenyang, hatinya kosong, gak akan pernah puas, gak akan pernah mau menerima apapun yang dia dapatkan, selalu kurang. Tapi ketika harta itu halal, akan mendatangkan keberkahan. Dan keberkahan itu ada pada kehidupannya, pada ketenangan hatinya. Begitu dia makan meskipun mungkin masih lapar, tapi hatinya sudah kenyang dengan rasa syukur. Alhamdulillah bisa makan. Alhamdulillah ada makanan. Alhamdulillah anak istri tercukupi makanannya. Keberkahan hidup dibikin tenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini saya ini halal loh makanannya, Mas. Nyari halal tapi kok gusar saya ini Kok gusar saya ini Setiap hari itu mumet saya itu. Besok ini mau makan apa ini? Besok ini ada yang laku apa enggak ini dagangan saya? Besok ini bagaimana? Kok saya malah gusar ya? Padahal saya akan makan yang halal, nyarinya juga yang halal, ngasih kepada orang rumah yang halal. Kok masih gak tenang hati saya ini? Nah, berarti perlu dikoreksi kembali kepercayaan dan keimanannya, Mas. Sama sudah usaha toh? Iya, bagus. Anda sudah mencari yang halal toh? Iya, bagus. Anda sudah memberikan yang halal toh? Iya, bagus. Tinggal pondasinya saja. Imannya dipertebal, keyakinannya diperkuat, tawakalnya diperkencang. Ada mungkin keimanan yang kurang, atau bahkan mungkin ada kemaksiatan yang jenengan lakukan tanpa jenengan sadari, sehingga Allah berikan sedikit kesempitan pada hatimu, sedikit kesempitan pada hidupmu, sedikit kegundahan pada pikiranmu. Tenangkan itu semua dengan istighfar, tenangkan itu semua dengan taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai hamba-hamba yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik. Rezeki Allah itu luas. Rezeki Allah itu apa? Banyak. Bahkan menurut pendapat yang rajih, rezeki itu ada yang haram, ada yang halal. Yang haram itu rezeki. Termasuk apa? Rezeki. Karena rizkun itu umum. Sesuatu itu dikatakan rezeki dari sisi apa? Karena dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada hamba. Dan hamba yang menerimanya tanpa melihat ini baik atau tidak. Ini baik atau tidak. Halal atau haram. Semuanya termasuk rezeki. Makanya di sini Allah mengatakan min thayyibati ma razaqnakum. Ambillah rezeki yang baik. Ambillah rezeki yang baik, jangan ngelirik yang jelek. Allah Ta'ala memberikan ujian kepada hamba. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Kami menguji kalian dengan yang baik dan yang jelek. Untuk menguji kalian, pilih yang mana ini. Allah buka
semua hal yang bisa mendatangkan rizki untuk kita. Allah bentangkan semua sebab yang bisa mendatangkan kebaikan dunia kita atau rizki untuk dunia kita. Tinggal kitanya mau ngambil sebab yang mana, ngambil jalur yang mana, ngambil jalan yang mana. Allah sudah ngasih kita ikhtiar. Allah sudah ngasih kita pilihan. Yang memilih kitanya, yang nanggung risiko ya kita sendiri, ya. Dan Allah mengingatkan, ambil yang baik, ya. Memang semuanya itu Allah sudah mengaturnya. Tapi ingat, ambil yang baik. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makan dari rezeki yang baik. Karena apa yang kita makan bukan semata-mata cari kenyang, ya. Apa yang kita makan itu menentukan diri kita, menentukan pribadi kita, ya. Makanya ketika Allah menghalalkan makanan yang halal itu karena memiliki pengaruh yang positif pada akhlak kita, pada diri kita. Dan Allah melarang dari yang haram karena itu bisa memberikan efek yang negatif pada diri kita, ya. Sampai para ulama kita mengatakan kalau orang itu terbiasa dengan makan yang haram, itu nanti akan ada perubahan pada akhlaknya, akan ada perubahan pada sifatnya. Kalau dia suka makanan-makanan yang aneh, jadi orang aneh nanti orang ini, ya. Suka makan misal ya, makan harimau, ya, makan hewan-hewan buas, ya. Itu nanti akan mendatangkan sifat itu, wahsyah. Jadi buas juga nanti dia, berbahaya. Karena makan itu akan membentuk diri kita, ya, membentuk diri kita. Maka Allah minta, cari yang halal, cari yang baik, yang thayyib. Allah itu thayyib, tidak menerima kecuali yang thayyib. Ini pengingat. Para utusan Allah dikasih pengingat, para hamba-hamba Allah, umat-umat mereka juga diberikan pengingat yang sama. Tsumma dzakara rajul, kemudian setelah itu beliau bercerita tentang seseorang yutilus safar, melakukan safar yang jauh, ya. Safar itu termasuk momen di mana doa itu mustajab, ya. Momen di mana doa itu apa? Mustajab. Maka kalau kita sedang safar, jangan luput untuk doa kepada Allah. Siapa tahu salah satu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang berada di momen tersebut. Dia melakukan safar yutil, dan safarnya itu panjang lama. Kalau orang dulu bilang lama, benar-benar lama. Kenapa? Rutenya, perjalanannya, transportasinya betul-betul apa? Minim. Perjalanannya jauh, ya. Mungkin kalau kita sekarang kita bisa menempuhnya 4 jam, mungkin dulu 4 hari, ya. Kenapa? Kendaraan ya, jalan kaki atau pakai keledai, kelunu, pakai onta, kelunu. Kalaupun ada kuda, ya kudanya butuh istirahat, ya. Pokoknya minim. Dan dia melakukan perjalanan yang sangat jauh. Asy'ad akhbar. Rambutnya uyak-uyakan, wis acak-acakan sudah. Kenapa? Wis rembes di perjalanan, ya. Kita aja mungkin perjalanan jauh, ya, wis gak enak kabeh. Ya, penampilan sudah mulai berubah. Turun dari kendaraan bau-bau bensin sudah, ya. Nyium bau baju itu, ini baju-baju debu semua ini, ya. Wis gak enak semua, bau-bau aspal lah ibaratnya, ya. Dan akbar, berdebu semua orang ini. Karena mungkin perjalanan saat itu melewati padang pasir, itu debu pasir dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah, ya. Ya muddu yadahu ilas sama. Saat itu dia berhenti sejenak, doa kepada Allah, mungkin minta kemudahan lah atau bagaimana. Ini momen yang tepat. Harusnya diijabahi oleh Allah, harusnya dikabulkan oleh Allah. Ditambah lagi dia mengucapkan kalimat rububiyah pada doanya. Ya Rabb, ya Rabb. Kalimat Rabbun itu termasuk panggilan untuk Allah. Dan Allah paling suka dengan panggilan ini. Kalau kita doa pakai kalimat ini, itu insya Allah lebih banyak diijabahi. Kenapa? Ini kita memanggil Allah dengan panggilan rububiyah, ya, panggilan rububiyah. Ya Rabb, ya Rabb. Wahai Rabb, wahai Rabb. Wis safar, udah gitu ngangkat kedua tangan, udah gitu manggil Allah dengan kalimat Rabbun, Rabbun. Wis lengkap harusnya. 3 in 1 sudah, ya. Wis safar, angkat tangan, udah gitu apa? Doanya mantep. Harusnya apa? Diijabahi. Tapi subhanallah beliau mengatakan wa mat'amuhu haram. Sayang, makanannya haram. Orang ini biasa dengan makanan yang haram. Wa masyrabuhu haram, minumannya juga haram.
Wa malbasuhu haram, bajunya juga haram. Wa ghuzziya bil haram, dan setiap hari dia makan yang haram. Ini bukan berarti harus semuanya loh ya. Hadis ini kan berarti semuanya komplit haram kabeh ya. Mulai dari baju, makanan, minuman, pekerjaan haram kabeh kena hadis ini. Berarti kalau milih cuma salah satunya saja juga apa lah ya. Titik-titik kan tidak masalah. Minuman saya halal, aqua mungkin ya, atau apa ya. Tapi makanannya ya adalah dikit-dikit campuran haram-haramnya ya, kan tidak masalah. Di sini kan semuanya komplit haram. Kalau saya kan tidak, mungkin makanannya adalah yang mungkin saya sisipin di situ yang haram. Atau makanannya halal, minumannya adalah beberapa opsi minuman yang haram. Atau makanan halal, minuman halal, pakaiannya yang haram ya. Bayangan dia pokoknya jangan sampai semua. Kalau sampai semua kena hadis ini. Ya, pokoknya salah satu kalau ada yang haram tidak apa-apa lah. Ya, kan ini hadisnya apa? Semua. Tidak. Bukan seperti itu maknanya. Hadis ini untuk menggambarkan hati-hatilah dari yang haram. Semuanya halal, satu yang haram bahaya. Ibarat makanan. Kita dikasih sak baskom makan, dikasih racun sak tetes. Mau enggak kita makan? Racunnya cuma sak tetes saja racunnya. Itu makanan sak baskom. Mungkin kita udah takut. Kenapa? Kalau racunnya bahaya. Sama. Kita mungkin banyak yang halal, tapi ada satu yang haram yang kita lakukan. Hati-hati. Bisa jadi yang sedikit ini merusak yang banyak. Bisa jadi yang sedikit ini bikin hancur yang selama ini kita upayakan. Bahaya. Kemudian Rasul mengatakan fa'anna yustajabu lidzalik, gimana mau diijabahi doanya sama Allah? Mau dikasih, lo ya apa iki orang panganane haram, lo minumnya haram, lo pakaiannya haram, lo pekerjaannya haram, perutnya ini penuh dengan keharaman, tubuhnya dibungkus dengan yang haram. Piye ape dikabulkan? Ibaratnya orang ini doa sama Allah, kemudian dia durhaka sama Allah Subhanahu wa taala. Misal kita minta sama orang tua kita, Pak minta fulusnya. Tapi caranya enggak baik. Pak minta fulusnya, bapak ini kampleng. Oleh apa ora iki, ya. Ya enggak bakal dikasih. Piye ngasih? Wong mintanya kayak gitu kok. Gimana mau ngasih? Enggak sopan seperti itu kok. Itu antar makhluk. Ya mungkin kalau kita memandang ini makhluk sama selevel kita ini. Lalu bagaimana dengan Rabbul Alamin? Kita minta sama Allah kebaikan, kita minta sama Allah kemudahan, kita minta sama Allah rezeki yang lapang, tapi kita gak memperhatikan diri kita. Gak melihat diri kita di hadapan Allah. Makanannya gak dilihat, gak diperhatikan, minumannya gak dijaga, pakaian juga gak dijaga, pekerjaannya pun asal-asalan. Gimana Allah mau mengijabahi? Jangan salahkan Rabbmu ketika Allah menunda permintaanmu. Bisa jadi ada kemaksiatan yang kamu lakukan. Bisa jadi ada keharaman yang terselip pada makanan kita, minuman kita, pakaian kita, pekerjaan kita, yang membuat Allah Ta'ala itu gak suka sama kita. Akhirnya apa? Ditahan itu doanya. Nanti dulu. Ya, kenapa? Biar dia sadar dulu. Gak ada yang kurang pas dari dia. Akhirnya. Di sini kompleks sudah, lengkap ini orang ini. Wis makanan nih, minumnya, bajunya, yuk pekerjaannya haram kabeh. Ya gimana mau ngasih? Ini orang nggak sopan ini. Ibaratnya seperti itu. Datang kepada Allah, minta sama Allah, angkat kedua tangannya, posisinya safar, manggil-manggil Allah, tapi nggak sopan. Nggak sopan dia. Kenapa? Nggak memperhatikan yang halal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sama dengan dirinya, laisa bit thayyib. Dianya bukan thayyib. Gimana mau diijabahi? Menunjukkan kepada kita termasuk sebab terbesar doa kita dikabulkan oleh Allah ketika kita menjaga yang halal. Bahkan para ulama kita mengatakan apa? Takassab minal halal was'al ma syi'ta. Kata mereka, cari yang halal. Habis itu doa terserahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kehalalan ini yang akan menentukan bagaimanakah kualitas doa kita. Dan juga sebaliknya, yang haram itu bisa menjadi penghalang doa, penghalang dikabulkannya doa. Sudah ya, Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
ini yang bisa kita sampaikan. Adapun hadis yang berikutnya, hadis yang ke-9 dan seterusnya, insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Adzan dulu, ada sedikit pertanyaan. Bismillah. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ketika saya berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah dan di pertengahan jalan perut mules sekali, tidak bisa ditahan, lebih baik saya pulang atau tetap ke masjid berjamaah meskipun gak fokus? Pulang, ya, pulang, selesaikan hajatnya, baru sholat. Seandainya kok ketinggalan sholatnya, ya gimana lagi? La sholata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak sempurna sholat seseorang yang ketika mau berangkat sudah dihidangkan makanan, ya, yang sudah siap dimakan, atau ada dua khobath yang menahan dia, entah itu kebelet buang air kecil atau kebelet buang air besar. Kalau sudah gak tertahan lagi, ini kan mules sekali, tidak bisa ditahan, ya qada'ul hajah dulu. Qada'ul hajah dulu. Karena kalau udah gak bisa ditahan, hatta dia nekat tetap sholat, batal juga nanti sholatnya. Ya, kenapa? Gak bisa ditahan. Nanti kelepasan ketika sholat, sama aja. Mending dia pulang, dia selesaikan hajatnya dulu. Yang kedua, beberapa ulama qiraah yang bersanad sangat ketat dalam membaca ayat Al-Quran dan teliti. Bahkan bacaan ta'awud yang benar saja santri belajar berminggu-minggu, apalagi surat yang lain. Bagaimana pendapat Ustadz supaya tidak takalluf dan tidak bermudah-mudahan memilih guru? Jadi realitanya memang demikian, ya. Kalau saya nasihatkan, urusannya itu bukan gimana gurunya, tapi gimana sabarnya kita. Kita ini orang ajam. Kita ini orang ajam. Lesan dan logat kita ini bukan logat Arab, Mas. Wangil mau menyesuaikan dengan logat Arab itu. Apalagi ini bahasa Al-Quran. Kalau sampai betul-betul ketat, teliti, bagus berarti. Supaya apa? Ini lesan kita ini terbiasa. Lahjah kita ini terbiasa. Nanti kalau sudah terbiasa dengan bacaan-bacaannya, gampang kok. Gampang kok. Itu mungkin beratnya di awal. Beratnya ini kan tadi ta'awud aja berminggu-minggu. Berarti kan awal masih ya. Ta'awud. Ta'awud itu kan pembukaan. Mau baca Al-Quran. Pembukaannya itu si amburadul. Mau baca Al-Qurannya. Nanti dulu. Ya, nanti dulu. Perbaiki pelan-pelan. Tidak masalah. Sabar. Ya, sabar. Seringnya itu apa? Gampangkan. Ini yang payah ini. Ya, gampangkan. Pokoknya kan yang penting hurufnya jelas toh. Seperti itu kalau didengarkan itu ya nyambung lah, ya ojo nemen-nemen ya, nggak sabar namanya ini. Kalau kamu sudah fokus, saya mau belajar Al-Quran, mau belajar tajwidnya, ya sabar oh. Betul-betul harus sabar, ya betul-betul harus sabar. Kenapa? Ini Al-Quran. Kita harus betul-betul memuliakannya. Warattilil Qur'ana tartila. Dibaca yang genah, dipelajari yang genah. Sabar, lagi berminggu-minggu kira. Yo niatkan pahala. Ya, ketika belajar tadi niatkan pahala. Kan Al-Qur'an kan berpahala toh. Setiap hurufnya kan berpahala toh. Bahkan Rasul kan memberikan pujian orang yang berusaha baca meskipun terbata-bata dapat pahala. Ya, kamu belajar membaca montang-manting gak karu-karuan, ta'awud 2 minggu saya baru lulus ta'awud ya. Niatkan pahala 2 minggu, berapa pahalanya itu? Ya, ini a'udzubillah diulang sampai 50 kali. Itu berapa huruf? Kalikan 50. Wah, loh pahalanya Ibu. Ya. Jadi jangan kemudian bayangkan uji angele mau Quran ini. Ya memang harus teliti, Mas. Ini kalamu Rabbil Alamin. Sabar. Yang kadang bikin kita itu sedih itu ketika santri itu enggak sabar. Ya, santri itu enggak sabar. Terlebih lagi kalau santrinya masih kecil.
ustadzah atau ustadznya ini ketat pada bacaan. Orang tuanya mencak-mencak. Iki anakku iki sudah setengah tahun loh. Kok sik baca juz 30 gak selesai-selesai iki gimana? Ustadznya dihujat, ustadzahnya dimarah-marahi, pondoknya dimaki-maki. Katanya enggak becus ini didik anak ini. Mosok setengah tahun 6 bulan full 30 juz gak hatam-hatam. Ya berarti memang anaknya jenengan yang belum bisa. Jangan dipaksakan. Sudah banyak kejadiannya loh ya. Kalau dipaksakan ketika kecil, digampang-gampangkan, gak apa-apa. Itu ketika besar angel loh ya. Coba bayangkan, hafal 30 juz dengan bacaan seadanya. Ternyata ketika dia maju di makom qiraah, salah semua. Apa gak rugi malah? Mending ketika kecil itu, mending gak ada yang rugi mas. Gak, berarti menunjukkan supaya dia itu genah Al-Qur'annya. Ya anakku gak betah nangis wae ya namanya belajar. Berarti kita harus gimana caranya untuk membesarkan jiwanya. Ayo Lid, belajar Lid. Enggak belajar kita besarkan jiwanya. Kita bawa mindsetnya kepada mindset yang positif agar dia cinta dengan Al-Quran. Lid, kamu tak cerita nih yo. Dulu kamu ngerti sahabatnya Nabi. Untuk bisa baca Quran perang. Untuk bisa baca Quran perang dulu. Nyawa taruhannya. Kamu ingat Umar bin Khattab, berarti kan? Itu setan yang balik lihat Umar bin Khattab. Masuk Islamnya kenapa Quran. Menunjukkan apa? Quran tidak main-main Yang bawa siapa? Malaikat Jibril. Kau ngerti malaikat Jibril? Malaikat Jibril ketemu kamu dengan wujud asli pingsan, kamu gak balik. Ya, itu yang bawa Al-Quran ngasihkan kepada Nabi. Mulia ya, yang sabar kalau kamu bisa pahalanya gede, kamu nanti dapat cahaya dari Allah, berkah hidupmu, dibesarkan hatinya, jangan malah sak norek anak nangis wae iki piye ke atam-atam bacaan iki waduh ya wis lah ya dijabri Ustaz ojo nemen-nemen Ustaz iki tahu nangis terus gak mari-mari iki bacaane piye Ustaz akhir Ustaz apa mutung ya wis lah getno lancar padahal ya wis ngono ku bacaane kasihan itu kasihan walat ini ya kasihan. Nah nang lihat sendiri pendidikan Al-Quran di Yaman saja sangar ya didik anak itu supaya bisa membaca itu tenanan dan jangan dibayangkan orang Arab bisa langsung baca enggak. Apalagi orang Arab Badui sama sekarang, itu lisannya melencang-melencang itu, ya. Bacaannya gak karu-karuan. Mau coyake imalahnya atau imalahnya miring gitu harokatnya itu, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu begitu, itu orang Arab loh itu. Orang Arab itu sama ustaznya dibentak, dipukul sampean. Orang kalau di sini jangan dipukul, nanti repot-repotan nanti ya. Jangan, ya. Orang sana sampai dipukul anak itu. Kenapa? Bacanya salah terus, ya. Saya masih sangat ingat, ya, saya itu masih ingat betul, ya, dikala teman-teman saya itu naik kelas, bahkan naik 2 tingkat di atas saya orang satu-satunya di kelas itu yang diturunkan kelasnya. Kenapa? Bacaannya nggak genah. Saya masih ingat betul dan itu terus di kepala saya. Ya bukan saya dendam sama gurunya, bukan, tapi dalam hati saya, masya Allah, semulia itu Al-Quran. Semulia itu Al-Quran. Sampai saya harus menanggung malu diturunkan kelas saya waktu itu. Kenapa? Moco an-naba amma yatasaalun halaman itu gak sampai separuh. Itu berbulan-bulan. Gak pindah-pindah itu. Kenapa? Gak bisa moco saya. Ya. Dan subhanallah, saya malah berterima kasih sama ustaznya. Justru dengan pendidikan saat itu, saya paham sekarang betapa mulianya Al-Quran ini. Maka jangan gampang muntung mas yo. Apalagi qiraah yang bersanad loh yo. Iki mengatasnamakan para ulama yang pakai sanadnya loh yo. Bacaan waburadul ditanya belajar sama siapa inti? Sama guru sifulan. Iku pakai sanad. Sanadnya sampai ulama qiraah sab'ah atau asyarah. Koyok ngene bacaane. Loh. Jangan bikin malu lah, ya. Pakai sanad apalagi bergengsi, ya ada kualitas, ada usaha toh. Kamu pengen dapat sanad,
Berarti pengen kualitas bacaanmu. Setidaknya kamu pengen diakui bacaanmu. Ya harus memang betul-betul diakui dan dilisensi. Betul-betul harus apa? Harus bagus. Ojo tembakan. Ya. Jangan karbitan. Perlu apa? Perlu proses. Perlu proses. Dan saya yakin. Kenapa kok ketat? Untuk membiasakan. Saya yakin itu. Nanti kalau kamu udah biasa, gampang. Ya, huruf hijaiyah cuma berapa? Wis. Analoginya ya, logikanya. Al-Quran itu kan bahasa Arab. Bahasa Arab itu kan tersusun dari huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu cuma berapa hurufnya itu? Masing-masing huruf ada makharijnya, ada tempat keluarnya. Mutkinkan itu. Nah, gurumu pengen kamu mutkin di situ. Nanti kalau makhrajul huruf ini sudah tertanam pada dirimu, lisanmu, kerongkonganmu, bibirmu, semuanya sudah menyesuaikan. Mudah. Gampang. Jadi, wis lancar kamu kayak para korek-korek itu nantinya. Sabar, isbir sa'atan, berminggu-minggu masih mudah. Itu masih sedikit itu minggu-minggu, belum bertahun-tahun ya. Dan insya Allah kalau dia sabar dan ulet jadi mas. Namanya orang itu kalau sudah berusaha menjadi wajada. Orang yang sungguh-sungguh dapat. Tidak mungkin enggak. Yang namanya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Pokoknya sabar aja sudah. Sabar. Apalagi kamu mintanya pesanan. Apalagi sekarang bacaannya sekarang banyak dibuka kiroah online. Apalagi online. Internetnya sudah kacau dikit, melenceng bacaannya ngulangi lagi ya. Belum lagi pas rekaman, aneh-aneh lah. Justru harusnya lebih sabar. Lebih apa? Sabar, dimudahkan. Bayangkan, hidup zaman sekarang masih dapat sanad. Masya Allah. Masya Allah. Saya jujur ya, iri saya. Lihat orang-orang itu, ngejar hafalan pesanat. Kita dulu guru sanat, batangan. Ya, penting apa liku matanya. Ini pesanat. Saya lihat nama-nama sanatnya. Sopo wae guru-guru ini gak kenal aku ya. Bukan kemudian gak kenal, kemudian apa? Kitanya aja yang katrok ya. Lihat gak kenal aku sanat. Masya Allah kamu bersanat ya. Masya Allah gitu loh. Di zaman sekarang dia masih bisa dapat sanat. Menunjukkan apa? Masih dijaga kemurniannya. Ya berarti ya kamu harus bisa sama. Kamu itu bawa sanad nantinya. Haddatsana syaikhi, haddatsana qori'i. Ya harus benar-benar haddasana. Bukan haddasana ini begitu. Bukan, tapi haddasana. Betul-betul apa? Saya dari guru saya semacam ini. Harus selaras bacaannya mas. Kamu belum tahu perjuangan gurumu. Bisa jadi gurumu yang ngajari kayak tadi itu juga sama. Mendapatkan yang sama. Makanya dia pengen agar apa? Agar anak didiknya juga dapat yang sama. Dia mengamalkan hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibbul akhi ma yuhibbu li nafsi. Ya, sabar. Ini yang ya bisa dibilang kita harus kerjasama antara guru dengan orang tua. Karena di luar sana banyak sekali orang tua itu yang pinginnya anaknya yang penting hafal Quran. Ini salah. Perlu diketahui. Ini bukan menggampangkan atau mengenteng ya. Jangan salah paham ya. Dalam ketentuan seorang ahli ijtihad. Ya. Ahli ijtihad itu orang yang bisa memahami hukum secara mandiri. Ini udah tingkatan tinggi ini. Itu tidak ada sama sekali dalam urutan kriteria yang sangat ketat itu. Kriterianya. Gak ada satupun kriteria yang mengatakan wajib hafal Quran. Gak ada. Tak buka ya, gak ada satupun dalam semua kitab yang mengatakan kalau kamu jadi mujtahid harus hafal Quran. Tidak. Gak ada itu. Nah terus harus apa? Harus paham Al-Quran. Harus ngerti ayat-ayatnya. Harus ngerti tafsirnya. Nek kue apal Quran gak ngerti tafsirnya gak dipakai. Gak masuk kriterianya. Mau qiraah sab'ah, qiraah asyara kamu hafalkan, tapi tidak paham, tidak ngerti tafsirnya, nggak dipakai, tidak bakal masuk dalam kriteria tadi. Syekh Mukbil rahimahullah, hafalannya berapa? Sampai surat Qaf katanya. Tapi cara beliau memahami Al-Quran, ngalang-alai para hufad. Kalau bisa hafal, fabiha wa ni'mah walhamdulillah. Ya. Tapi kalau sampai belum bisa ke sana, harus menata ini dan itu, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Kenapa? Enggak harus hafal. Yang penting apa? Paham. Yang penting apa?
diamalkan. Dan yang namanya belajar itu lanjut terus, bukan sekedar hafalan 30 juz. Dan yang sangat disayangkan, ya, ini kenyataan, sangat disayangkan dari anak-anak didik kita. Ketika mereka sudah dapat target 30 juz, stagnan, nyandet, udah. Bayaran mereka apa? Cukup. Wis, aku soalnya 30 juz, aman. La haula wala quwata illa billah. Ya waladi, ya anakku, 30 juz itu tanggung jawabnya gede. Satu ayat yang ada di kepalamu ditanya nanti sama Allah, mana amalnya? Kamu hafal 30 juz, 114 ayat, berapa ribu huruf yang ada di kepalamu? Diminta sama Allah. Quran itu bukan cuma dihafal. Quran bukan cuma disimpan dalam dada, tapi diamalkan dalam keyakinan. Sungguh sangat miris ketika target santri-santri kita itu hanya sebatas ngapal miris. Subhanallah. Kalau cuma bisa ngafalkan, tidak usah bertahun-tahun mondok, tak jamin sebelum setahun apal Quran itu. Bisa. Saya nggak akan ragu. Setahun fokus baca hafal Quran, hafal. Nggak sampai setahun sudah hafal 30 juz. Tapi bukan itu. Miris kita lihat santri hafal 30 juz, akhlaknya perlu dibenahi. Banyak ilmu-ilmu dasar yang dia banyak gak ngerti. Sholatnya masih perlu dipoles. Kayak subhanallah, nanti 30 juz. Jangan terlalu berambisi, apalagi dari orang tuanya, harus hafid. Urusannya bukan sekedar hafid, Pak. Kalau kamu tanamkan hal semacam itu kepada anakmu, targetmu terlalu dangkal. Nanti anakmu ketika sudah hafal 30 juz, mau kemana lagi setelah itu? Sudah gak ada target mereka. Wis Pak, selesai 30 juz, terus ngapain? Mau kamu apakan Al-Quran itu? Di kepalamu, di dalam dadamu itu 30 juz, mau kamu apain? Ada konsekuensi besar. Ya, para pendahulu dulu, ya, Rasulullah SAW ketika membacakan Al-Quran di hadapan para pembesar Quraisy, ya, pedang yang menjadi jawabannya. Kenapa? Mereka paham apa konsekuensi darinya. Mereka tahu mau diapakan Al-Quran ini. Makanya nggak mau mengikuti Rasul. Kenapa? Ngerti konsekuensinya. Maka jangan sampai kemudian kita targetnya cuma ngapalin hurufnya 30 juz kemudian selesai. Enggak. Ada tanggung jawab yang lebih besar. Harusnya itu yang kita tanamkan. Baru belajar tajwid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begini gak lulus wis mutung lah ya. Ini gigi. Ya. Gimana kita ini mau jadi pejuang Islam yang akan melanjutkan nanti dakwah pada anbiya wal mursalin? Jangan begitu. Terus maklum Ustaz, Gen Z lo maneng. Jangan. Gen Z itu hanya istilah untuk membedakan tobakoh. Ya. Ini yang jujur saya kurang suka. Kalau sudah melabeli anak muda sekarang, ketika anak muda tadi gampang untung, ketika anak muda tadi gampang menyerah, kemudian kita labeli Gen Z. Anak kurang setuju hal semacam ini. Justru kita yang menjadi pendahulu mereka, apa yang harus kita berikan kepada mereka? Gen Z itu sekedar tobakoh, ya, sekedar apa? Sekedar perbedaan masa. Kayak zaman dahulu ada tabaqatul salaf, ada tabaqatul khalaf. Ya, tobakoh tahun sekian, tobakoh tahun sekian. Sekedar tobakoh. Ayat yang mengatakan inna akramakum indallahi atqakum itu berlaku untuk semua generasi sampai kiamat. Mungkin akhir bikin sampai gen zero balik lagi ke gen awal lagi. Gak mau tahu. Yang penting apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Justru tanggung jawab kita, tugas kita ini lebih berat untuk sama sekarang. Karena kita dihadapkan dengan generasi semacam ini yang lebih jauh dari masa perjuangan. Benar kata sebagian orang. Ya. Masa sulit itu membuat orang itu berjuang. Dari perjuangan tadi bisa memberikan kemudahan. Tapi sangat disayangkan ketika ada kemudahan justru yang terlahir kemalasan. Justru yang terlahir apa? Kemalasan. Dan itu kita buktikan sendiri. Kita dulu belajar, Masya Allah, montang-manting berdarah-darah kita belajar. Ya. Sampai supaya bisa dapat ilmu, ya apa caranya itu montang-manting. Begitu kita bisa. Kita mencoba memberikan kemudahan untuk anak-anak kita. Dikasih yang paling mudah untuk mereka. Wis tinggal duduk, catatan KB.
Bapakmu dulu ngambil satu catatan saja, otak-matik gak kalau tak bertahun-tahun belajar untuk bisa dapat satu faedah. Kamu tinggal duduk, tak kasih semuanya. Males nyatetnya. Ojo ake-ake iki nalet nulis iki capek nulis iki. Yo, foto dikasih ilmu, dikasih emas kok males sih kepiye. Subhanallah. Maka kita sebagai pendidik harus sabar. Demikian pula yang belajar harus sabar. Ini Al-Quran yang kamu pelajari, mas. Bukan buku bacaan biasa ini. Ini Al-Quran yang kamu pelajari. Maka harus sabar untuk mempelajarinya. Tahap pertama, kenali hurufnya, kenali tajwidnya, kenali hukumnya. Ya Allah, bismillah, sabar. Tahu 2 minggu, baru 2 minggu. Dan insya Allah kalau kamu tekun 2 minggu berikutnya lulus. Harus begitu. Ditanamkan jiwa pejuang pada anak didik kita. Ya, barakallahu fiik. Jadi kalau mau diminta saran bagaimana pada Ustaz supaya tidak takaluf dan tidak bermudah membeli guru, ya, maka saya katakan kepada antum, ya, sabarlah dengan gurumu tadi, jangan bermudah-mudahan untuk pindah guru. Tayyib, ya, sabarlah dan jangan mudah-mudahan untuk pindah guru. Sabaroh dan sabar. Isbiru wasabiru. Sabar dan teruslah sabar. Pahala untukmu. Kalau kamu sampai bisa, pahala untuk dirimu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah wa rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu barakallahu.